Kejahatan dalam bentuk apapun akan mendapat balasannya. Ketika mengikuti kegiatan ujian akhir di kelas 2 SMA Sekolah Menengah Atas, Adinda yang dikenal sebagai murid yang pintar dan sopan, dikenal sebagai siswi yang baik oleh teman-temannya semenjak kelas 1 SMA. Saat baru masuk SMA kelas 1, Adinda selalu menjadi incaran kakak kelas dan teman-temannya saat masih orientasi siswa. Adinda selalu digoda oleh siswa kakak kelas ataupun temannya, tetapi selalu dibela oleh kakaknya yang bernama Amanda, yang selalu ketus kepada siapapun yang menggoda adiknya. Adinda yang selalu murah senyum dan bertutur kata santun kepada siapapun di sekolah itu, merupakan salah satu primadona di sekolah itu. Sama halnya seperti Amanda kakak Adinda, sekaligus sebagai kakak kelas Adinda yang menjadi primadona karena kecantikannya, tetapi sifat dan prestasi akademis mereka berdua saling bertolak belakang. Saat ini Amanda telah duduk di bangku sekolah kelas 3 SMA, sedangkan Adinda di kelas 2 SMA. Adinda mengalami kejadian kesurupan secara tiba-tiba saat baru saja dia menyelesaikan soal terakhir ujiannya. Ketika baru ingin bangun dari tempat duduknya untuk mengumpulkan soal ujiannya ke meja guru, tiba-tiba tubuh Adinda kejang-kejang dan matanya berubah putih, yang menyebabkan Adinda tidak bisa bergerak dari kursinya. Kejadian itu berlangsung di tempat duduknya. Di alam bawah sadarnya, Adinda masuk ke kejadian sekolah SMA 3 dan 5 di Bandung. Duduk di kursi paling belakang, Adinda melihat sosok Nancy, hantu noni Belanda, di sudut depan kelas ketika guru sedang menerangkan pelajaran. Hantu noni Belanda itu yang awalnya tersenyum karena sadar Adinda dapat melihatnya, tiba-tiba berubah seram. Berpindah ke lokasi lain di dalam alam bawah sadar Adinda. Adinda sedang berjalan sendiri di lorong sekolah sambil mengamati lokasi yang tidak pernah dia lihat sebelumnya di malam hari. Lokasi itu bukan lokasi sekolahnya. Tiba-tiba pundaknya disentuh ketika menoleh ke belakang. Lagi-lagi Adinda dikagetkan dengan sosok hantu noni Belanda yang menyeramkan, membuat tubuh Adinda mematung dan sosok noni Belanda itu melayang masuk ke dalam tubuhnya. Berpindah ke lokasi lain, Adinda yang berdiri di belakang kelas, berada di salah satu sekolah, melihat guru sedang mengabsen murid-muridnya. Dalam buku absen, semua nama-nama sudah disebutkan, dan peserta didik semua sudah mengacungkan tangan, tanda kehadiran. Tetapi ada satu murid perempuan yang duduk di belakang. Sedangkan semua orang di kelas itu mengetahui bahwa itu bangku yang kosong. Dengan rambut menutupi wajah, belum mengacungkan tangan, karena namanya tidak ada di daftar absen, tidak disebut. Menyadari ada hal aneh, guru itu pun berlari ketakutan keluar kelas, diikuti seluruh murid, secara serentak menyisakan Adinda dan sosok murid perempuan itu. Secara tiba-tiba murid perempuan itu bangun dengan cepat, menghampiri dan mencekik Adinda. Berpindah ke lokasi lain, tiba-tiba Adinda berada di suatu kamar mandi siswi. Di dalam kamar mandi itu, Adinda mendengar ada suara tangisan siswi perempuan
di dalam salah satu bilik. Adinda penasaran menghampiri suara tangisan itu. Dan secara perlahan, Adinda membuka pintu bilik kamar mandi itu. Dan dilihatnya seorang siswi yang sedang menunduk menyayat pergelangan tangannya menggunakan cutter. Sadar jika Adinda bisa melihatnya, sosok itu tiba-tiba berubah, menyeramkan, dan langsung berdiri mencekik Adinda dengan satu tangan dan tangan lainnya yang memegang cutter. Berpindah ke lokasi lain, Adinda melihat dirinya sendiri yang sedang berdiri di tepi rooftop dan melihat dirinya sendiri jatuh dari sisi rooftop. Kembali ke kehidupan nyata, Adinda kembali sadar dan sudah berada di ruang UKS, ditemani oleh kakaknya, yaitu Amanda dan teman-teman satu kelasnya yang bernama Umar dan Wina. Melihat keadaan Adinda, Wina mengusulkan agar liburan nanti dia bisa liburan bersama agar Adinda tidak stres. Dinda, kayaknya kamu kecapean belajar deh. Nanti liburan kita camping yuk, kata Wina. Mendengar ajakan Wina, Umar langsung menyaut. Gue ikut dong kak, Amanda diajak ya. Umar sambil menoleh ke Amanda. Amanda yang mendengar hal itu tidak menggubris, karena sebenarnya Amanda tidak menyukai Umar, tetapi menyukai adik kelas yang lainnya yang menjabat sebagai ketua OSIS sekaligus ketua atlet cabang futsal yang bernama Salman. Beberapa hari kemudian, ada pengumuman kenaikan kelas, di mana semua teman-teman menyalami Adinda karena kembali mendapatkan juara kelas. Sedangkan di lorong lain, Amanda teriak marah-marah karena tidak naik kelas, mendorong siswa-siswa lain yang menghalangi langkahnya.